Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya teman-teman dalam belajar bersama tentang program linier. Menyambung pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang transportasi, kemudian kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan 3 metode, NVC, LC, sama FAM. Kemudian kita cek optimalitas setelah kita menggunakan salah satu dari ketiga metode ya. Yang kemarin sudah dikenalkan dengan stepping stone. Ini video kali ini kita pakai yang istilahnya namanya modified distribution method. Oke, nah kita pakai itu. Nah, pada modi ya agak sedikit berbeda pada stepping stone. Di modi banyak sekali istilah-istilah yang banyak indeksnya lah, banyak huruf dan banyak indeks seperti itu. Berbeda dengan stepping stone. Kalau stepping stone kemarin kan kita hanya bicara tentang kosong ya. Karena sel yang kosong kemudian kita cari yang paling negatif, berarti yang paling negatif itu yang kita akan bentuk loop ya toh, bentuk loop kemudian positif negatif seperti itu dengan bentuk loop yang menyesuaikan tadi menentukan K. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita cari lagi, kita bentuk lagi tabel yang baru, dicarikannya lagi sampai seperti itu sampai optimum di mana nanti nilai sel yang kosong itu tidak ada yang negatif lagi ya, seperti itu. Nah, kalau di modi ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian ketahui supaya nggak bingung. Nah, ini tabel yang sebelah kiri tadi saya menggunakan LC ya, list cost ini sama dengan yang saya gunakan ketika kita pakai stepping stone di video yang sebelumnya. Jadi supaya mirip, supaya kalian bisa comparing dengan yang stepping stone. Nah, sekarang apa saja istilah-istilah yang kalian harus ketahui pada perhitungan dengan menggunakan modi. Ini ada istilah bilangan baris ya. Jadi kita bicara baris dan kelompok. Ya, kemudian uji itu adalah bilangan kolom. Untuk apa bilangan kolom dan baris nanti akan saya jelaskan. Kemudian notasi ini saya menjelaskan notasi ya. Sel yang kosong ya, jadi misalnya kayak 4 ini disebut sel kosong untuk baris 1, 2, berarti K1, 2 ya, sel kosong. Kalau yang 9 ini berarti K1, 0, 5. Kolom kelima kan, nah seperti itu. Nah kemudian ada CIJ. Apa CIJ? CIJ itu adalah koefisien dari masing-masing kolomnya. Jadi kalau misalnya CIJ untuk 1, 1, baris 1 kolom 1 adalah 12 ya. CIJ itu adalah apa? VI ditambahkan dengan UJ. Ya, kemudian KIJ tadi yang sel kosong itu apa? Sama dia adalah VI ditambahkan UJ juga. Ya, nah kemudian yang terakhir adalah OC. OC ini adalah perhitungan sel kosong sama seperti dengan ketika di stepping stone, hanya bedanya dia pakai rumus. Rumusnya KIJ dikurangi CIJ. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu VI, apa itu UJ? VI itu adalah ya bilangan baris, berarti menentukan barisnya. Berarti di sini saya tulis di kanan aja ya. Ini adalah baris pertama. Ya. Ini adalah baris kedua, ini adalah baris ketiga, ini adalah baris keempat. Kemudian untuk kolomnya, bilangan kolom UJ berarti di sini U1 ini baris kolom pertama, U2 kolom kedua, ketiga kolom ketiga, keempat kolom keempat, yang ini kolom kelima. Nah, kita akan menghitung setiap V1 sampai V4, U1 sampai U5 itu pas harus ada bilangannya. Dengan cara apa? Dengan cara ini, rumus yang saya kasih tanda bintang merah. CIJ tadi. Nah, pakai ini ya. Pakai itu. Nah, sekarang kita mulai dengan awalnya yaitu dengan V1. V1-nya dimulai dengan bilangan baris yang pertama itu 0. Nah, kemudian cara mengisi V1 sampai V4 dan U1 sampai U5 bagaimana? Kalian menggunakan CIJ, tetapi CIJ yang sel yang terisi. Nah, pada tabel ini sel yang terisi adalah C11. Ya enggak? 12 ini kan baris 1 kolom 1. Maka dia menjadi V1 plus U1. C koefisiennya pada baris 1 kolom 1 12. V1-nya 0, berarti U1-nya adalah 12. Nah, seperti itu.
Nah, kita lanjutkan lagi sel yang keisi. C13 baris 1 kolom 3. Yaitu berarti V1 ditambahkan dengan U3. C1-nya 3, V1-nya 0, berarti U3-nya, U3-nya 9. Ya, kita langsung masukkan aja di sini ya, supaya ngirit tempat ini tuh. Kemudian C14, ya, berarti V1 ditambahkan U4. Atau 4-nya 5, V1-nya 0, berarti U4-nya 5. 5. Oke, next. Ini C baris kedua kolom kedua. V2 plus U2. C22-nya 1. Wah, ini belum ketemu semua V2 dan U2-nya. Nah, kalau belum ketemu ya kita pending dulu. Kita ke step selanjutnya dulu. Sel terisi yang ke berapa ini? Ke 5. Kolom 2 baris 3. C23 ya enggak nih yang terisi. Berarti V2 ditambahkan dengan U3. C23-nya 6, maka saya punya V2-nya belum ada. U3-nya 9, berarti pirogi V2. Negatif 3, ya. Negatif 3. Nah, negatif 3, maka di sini saya isi negatif 3. Berarti U2-nya berapa ini? 4. Ya, betul toh? U2-nya 4. Ya. Oke, itu sel terisi yang kelima, yaitu yang 6 tadi. Dilanjutkan lagi bawahnya lagi. Sel yang terisi baris 3 kolom 1. Berarti saya punya V3 plus U1. Sini 1, V3-nya saya belum punya, U1-nya 12. Berarti V3-nya adalah negatif 11. Saya isinya langsung di atas ini ya. Tidak di sini, nanti tidak terlalu banyak. Kemudian sel terisi selanjutnya adalah 6 ini. Baris ke 4 kolom ketiga. Berarti V4 plus U3. 6 koefisiennya, V4-nya saya belum tahu, U3-nya 9. Berarti V4 negatif 3. Ya. Negatif 3, betul ya? Nah, negatif 3. Terakhir, kolom yang terisi dari baris keempat kolom kelima, V4 ditambahkan U5. C45-nya 1, V4-nya negatif 3, berarti U5-nya adalah 4. Nah, V1 sampai V4 terisi, U1 sampai U5 terisi. Nah, sudah. Kemudian kita akan menentukan, nah ini kan tadi kita seharusnya langsung ke OC tadi ya, kayak kalau di stepping stone itu nilai K, sel kosong kemarin SK, baris 1 nih yang kosong, ya betul ya, 1, 2, dan seterusnya, atau terus kita nyari yang paling negatif. Nah ini kan kita OC, di sini sebutannya sebagai OC. Nah OC ini KIJ dikurangi CIJ, nah kita kan belum menemukan KIJ ya. Nah KIJ ini kita tentukan dulu pakai kayak gini. Nih KIJ. KIJ-nya berapa? Oke. Ya. Kita menulis lagi, berhitung lagi. Benar. KIJ-nya berdasarkan apa? Karena KIJ bergantung pada OC ini tadi, maka KIJ itu adalah sel kosongnya. Ya, sel kosong yang ada di tabel ini. Bayangkan ada berapa di situ? Ya, banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Nah, alhamdulillah banyak. Maka saya sambungkan di sini ya KIJ-nya. Yang pertama adalah 1, 2. Maka saya punya V1 ditambah U2. V1 0, U2-nya U2 piro? 4. 4 jadi ininya 4. Kemudian K15 V1 plus U5. V1-nya 0, U5-nya 12, maka 12. U5 4 kok. U1 toh, sorry. U5 4. U5 4. Nah, mungkin kesalahan-kesalahan kecil kayak gini kalau di modi ya. Pas matanya itu mungkin agak, ya nggak tahu ya, ngelihatnya gitu salah gitu ya. Tadi saya ngelihatnya U1 12. Nah, itu yang agak hati-hati, perlu kehati-hatian. Tapi saya rasa kalian masih muda ya, beda dengan saya yang kadang-kadang ngomongnya 1 tapi nulisnya 2 gitu. 2 kolom 1 ya, yang ini yang sel kosong, baris 2 kolom 1, betul toh?
Berarti saya punya V2 plus U1. V2-nya negatif 3, U1-nya 12. Ini benar ya. Berarti dia 9. Betul? K21 kemudian kolom sel kosong baris kedua kolom 4. V2 plus U4. V2-nya negatif 3, U4-nya 5. Berarti ininya 2. Ya. K24 kemudian K25. V2 plus U5. Berapa V2? Negatif 3, U5, 4, 1. Terus, kanan apa kiri ya? Ke bawah aja deh. K25, 32. V3 plus U2. V3 negatif 11, U2, 4. Kira-kira negatif ya. Negatif 7 ya. Betul. Terus K33. V3, U3. V3 ini berapa? Negatif 11, U3 ini 9. Negatif 2. Betul ya, K34. V3 plus U4. V3 berapa? V3 negatif 11, U4 5. Berapa? Negatif 6. Ya. Bentar. Oke, kita sudah sampai K34. Berarti ini ya, yang sini ya, yang saya kasih. Ini ada penanya nih. K34, terus lanjutannya K35. V3 plus U5. Negatif 11, U5, 4. Berarti berapa? Negatif 7 ya. Oke, betul. Terus K baris 4 kolom 1. V4 plus U1. V4 negatif 3, U1 12. Berarti berapa? Ini takon dewe jawab dewe ya ini ya. 9. K baris K41 42 berarti. V4 plus U2. Ya, enggak enaknya ini kayak gini ya. Saya tanya sendiri, jawab sendiri, mikir sendiri gitu ya. Kalau ada mahasiswa kan saya yang tanya, kalian yang jawab. Ini takon dewe jawab dewe. Negatif 3 tambah 4, 1 ya. Terakhir K43. Kok 43? 44, sorry. V4, U4. Berarti negatif 3 plus, betul ya? 4. U4 ke 5. Sorry. 5. U4. Ya, 5. Ini sama dengan 2. Nah, selesai. Oke. Selesai untuk yang nilai sel kosong. Nah, sekarang kita lihat opportunity cost-nya. Opportunity cost-nya. Ini berdasarkan pada sel kosong. Ya, sel yang kosong. Berarti 1, 2. Saya kasih indeks ya, walaupun di sini nggak ada indeks, tapi saya kasih indeks. Berarti di sini K12 dikurangi C12. Berapa K12 tadi? 4 kurangi C12, 4. Dok ya, 0. Kemudian sel kosong yang selanjutnya, baris 1 kolom 5, K15 dikurangi C15. K15 berapa, anak-anak? 4, C15, 9. Berarti negatif 5. Saya hanya memberikan beberapa saja ya. Nanti kalian lanjutannya. 21, betul ya? K21 min C21, K21-nya adalah 9, C21-nya ada 8, ini 1. OC 24, K24 min C24. Berapa? K24, 2, C24, 6, min 4. Nah, sampai baris kedua aja ya saya ya. OC 25. K25 dikurangi C25. K25, where are you? 1 dikurangi C25. 7, berarti negatif 6. Oke, OC yang lainnya.
opportunity cost yang berbasis pada sel yang kosong. Kalian lanjutkan ya. Bergantung pada kata itu loh. Ini OC25 sudah sampai sini ya. Nah ini saya kasih warna hijau wis. Ya nih, saya sudah sampai sini nih. Nah nih. Ya, nanti kalian berlanjut ke bawah K32, OC32, OC33, 34, 35, bla 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 sampai terakhir. Nah, penentuannya apa? Penentuannya hasil OC ini loh. Nih, hasil OC. Beda ya dengan yang stepping stone. Kalau stepping stone kemarin yang paling negatif. Kalau yang di modi itu yang paling positif. Ini 0, negatif 5, 1, negatif 4, negatif 6. Kebetulan dari 1, 2 sampai 25 ini OC yang terisi, OC yang kosong, tadi yang positif baru nih. Yang 1 tadi. Nih, yang saya kasih bintang ya. Nanti coba OC yang berapa tadi? 32, 33, 34, 35, 41, 42, 44. Adakah yang lebih positif dari 1? Kalau ada yang positif lebih dari 1, dengar, dipahami ya. Kalau ada yang positif lebih dari 1, maka itu yang dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk sama seperti dengan metode stepping stone. Jadi kita buat loop. Ini misalnya andaikan yang OC21 ya. Berarti kan baris kedua kolom ke-1. Ini toh, yang 8 ini yang saya kasih tanda bintang kruk-kruk di sini. Baris 2 kolom 1, 8 ini. Maka ini saya bikin loop sama seperti kalian membuat loop ketika stepping stone. Ya, positif, negatif, positif, negatif. Sama dengan kasus kata yang kemarin. Salah, di video selanjutnya. Di video kemarin, di video sebelumnya, sorry kok selanjutnya, salah ngomong. Ya, nah sesuai dengan ini maka yang ada tanda tambah di sini, ini yang ditambahkan, yang ada tanda kurang di sini berarti dicari minimum dari yang negatif. Nah, yang 10 ini dicari minimum antara 10 dan 40. Mana yang minimum? Itulah yang akan dikurangkan untuk yang notasi negatif, untuk yang notasi positif, tambah ini, berarti dia ditambahkan. Nah, kemudian terbentuklah tabel baru. Ya, tabel baru. Tabel baru lagi nih, merah nih sini. Seperti ini tabel baru. Nah, nanti kalian akan melihat lagi apakah sudah optimum. Nah, pakai lagi kayak gini. Dari urutan sini ya tadi, dari C1, kemudian nilai K, kemudian nilai OC, sampai kalian menemukan semuanya kurang dari 0. Ketika sudah OC kurang dari 0, maka tabel tersebut sudah optimum. Ya, bisa dipahami ya. Step pada modi adalah kalian menuliskan V1 sampai V berapapun pada baris yang tersedia pada suatu tabel transportasi, kemudian U untuk kolomnya. U untuk kolomnya, kemudian kalian mencari bilangan basis dan barisnya menggunakan CIJ tadi. Menggunakan CIJ, kalian sudah menemukan bilangan barisnya, kalian menghitung KIJ di mana KIJ itu adalah sel kosongnya. Sel kosong dari baris ke I, kolom ke J, dibacanya gitu. Adalah VI ditambah UJ. Ya. Kemudian setelah kalian menemukan IJ, baru kalian ke opportunity cost atau OC pada sel yang kosong di tabel tersebut. Ya. Jadi OC ini bergantung pada KIJ-nya. Ya kan? Bergantung pada ini. Kemudian kalian lihat dari setiap OC opportunity cost pada sel yang kosong itu yang positif yang mana. Kemudian jika ada banyak yang positif maka dipilih yang paling positif. Dipilih sel kosong yang paling positif itu, kemudian dibentuk loop. Loop yang sama seperti dengan ketika kalian belajar stepping stone. Di situ ada negatif, ada positif. Kemudian dari yang tanda notasi negatif itu dicari yang paling minimum. Kemudian itulah yang minimum itu yang dikurangi untuk tanda negatifnya. Sementara yang tanda positifnya itu untuk ditambahkan. Setelah itu selesai, bentuk lagi tabel transportasi yang baru dengan penambahan tadi, dengan koreksi tadi yang negatif loop tadi.
Ya. Kemudian nanti dicek lagi, ngulang lagi dari awal CIC, KIC, OC. Sampai kalian menemukan OC itu adalah kurang dari 0. Kurang dari sama aja, nggak ada yang positif ya. Sampai saya tulis aja di sini, sampai tidak ada yang positif. Nah, ketika tidak ada yang positif pada OC, maka tabel tersebut sudah optimum. Kemudian ditulis biayanya berapa. Ya, berapa kali berapa, misalnya berapa itu ya. 9 kali 40 dan lain sebagainya ya, biayanya berapa. Seperti itu. Nah, ini dilanjutkan kalian ya sampai berakhir, sampai tabel tersebut optimum dengan menggunakan MODI. Memang lebih banyak hitungan ya dibandingkan dengan stepping stone ya, dan perlu kehati-hatian pada MODI karena ya takut kayak tadi saya, ini kan penjumlahan ya, penjumlahan dengan positif negatif, negatif dengan negatif. Nah, itu cenderung mahasiswa itu ngantuk atau kepiye gitu ya. Kayak tadi saya 0 berapa, bisa-bisa 0 ditambah 3 itu jadinya 4 atau sebaliknya 0 dikurangi 2 itu berapa ya, mikirnya lama. Ya, karena mungkin nggak connect atau mungkin fokusnya kurang. Jadi perbedaannya dengan stepping stone, mode ini bergelut dengan angka dan rumus. Kalau stepping stone kan agak sedikit lebih mudah. Dia kekreatifan kita membentuk loop-nya. Walaupun di sini nanti juga pakai loop, tapi nggak begitu terlalu terlalu banyak kan loop-nya. Kalau itu kan setiap sel kosong dibentuk loop, dibentuk loop, dibentuk loop gitu. Jadi mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi. Nah, itu perbedaannya antara stepping stone dan modi. Oke, ini saja dulu teman-teman untuk perkuliahan yang terakhir tentang modi. Kita tutup ya jika ada pertanyaan. Kalian kerjakan ini sampai muncul tabel yang optimum. Nanti akan saya berikan key form untuk jawabannya. Ya, untuk kalian mengisi jawabannya. Itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.